Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yakni menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Kelompok analis SMP. Saya Yohanes Paliana bersama teman saya Yunus B. Sabon, Fransisius Protiban, Ferdi B. Jono, dan Diana Palangraya. Kami akan memaparkan contoh skenario pembelajaran berdiferensiasi untuk tingkat SMP. Situasi yang ketiga, SMP. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Pertanyaan yang berikut, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Langkah yang kedua, kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lainnya. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian, membahasnya dengan menekan pada target audiens sasaran, pesan utama, dan mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Langkah yang ketiga, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, dan billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru,
Setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Langkah yang keempat, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audience, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Langkah yang kelima, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Langkah yang keenam, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario pertama. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Langkah yang ketujuh, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jawabannya, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah yang pertama, kesiapan belajar, yang kedua, minat, yang ketiga, profil belajar. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jawabannya, cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya adalah yang pertama, kesiapan belajar, yaitu pertanyaan pemandu di awal pembelajaran dengan menyediakan 3 skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pemahaman konsep murid. Kesiapan belajar bisa dilihat pada poin 1 sampai 6. Dari poin 1 sampai 6, yakni poin yang pertama, diskusi seluruh kelas, yang kedua, kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil, yang ketiga, kerja kelompok kecil, yang keempat, Pak Dudidam mengumpulkan kembali murid dalam satu kelompok besar, yang kelima, Pak Dudidam memberikan tugas individu. Kemudian yang keenam, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Yang kedua, minat. Terlihat pada poin kedua dan
kelima, yaitu murid diminta menuliskan iklan yang menarik bagi mereka dan memberikan tugas yang berbeda berdasarkan kemampuan murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Terlihat saat Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Profil belajar murid dapat dilihat pada poin yang ketujuh, yakni Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Berikut pertanyaan ketiga. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Jawabannya, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan adalah A. Berdiferensiasi proses, yaitu Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep dari muridnya. Pak Dudidam membuat agenda individu untuk murid, membuat daftar tugas umum untuk seluruh kelas, dan memberikan tugas khusus untuk murid. B. Diferensiasi konten, yaitu menyediakan bermacam-macam jenis iklan dari radio, televisi, dan internet atau baliho. C. Diferensiasi produk, di mana Pak Dudidam membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Pertanyaan keempat. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Jawabannya, penilaian yang dilakukan oleh Pak Dudidam adalah yang pertama, assessment for learning, yaitu penilaian selama proses pembelajaran melalui kegiatan individu, kelompok, dan dilanjutkan diskusi serta umpan balik dari guru. Yang berikut, assessment as learning, yaitu dengan meminta setiap murid menyebutkan 3-5 iklan. Yang berikut, assessment of learning, dengan memberikan tugas individu untuk membuat iklan sesuai dengan skenario yang diberikan. Demikian pemaparan kami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam guru penggerak.